Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang selalu kita terima setiap saat, setiap detik. Tidak pernah ada berhentinya. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat di dalam hidup kita. Apa kira-kira? Tidak lain adalah Anda yang menyepelekan perintah Allah yang satu ini di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan kawan-kawan. Judul yang merupakan peringatan karena kita akan menjadi teman Fir'aun dan kawan-kawan, pertanda tidak baik, pertanda sudah susah tertimpa tangga. Mengapa demikian? Mari kita mulai dari yang pertama. Agama Samawi telah menceritakan beberapa tokoh-tokoh yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Satu, Qarun. Qarun ini adalah tokoh yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekayaan yang luar biasa. Namun itu membuatnya lupa kepada Allah. Hakikatnya semua yang kita punya adalah milik Allah. Ia mengatakan bahwa kekayaanku ini karena aku punya ilmu, bukan karena siapa-siapa. Maka Allah ghadab atau marah dan akhirnya mati ditelan bumi bersama dengan kekayaannya. Tokoh yang satu. Yang kedua, Fir'aun. Semua orang tahu bahwa Fir'aun adalah raja yang kaya raya, yang kuat, yang bengis, yang zalim, musuh Nabi Musa. Ia juga diberikan kesehatan yang luar biasa. Menurut cerita 400 tahun tidak pernah sakit, sehingga ia kufur dan menjadi kafir, ya, dan akhirnya juga tenggelam di Laut Merah ketika bertempur melawan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, tokoh jahat yang ketiga, yaitu Haman. Patih kalau dulu, kalau sekarang Perdana Menteri dari Fir'aun itu namanya Patih Haman. Ia pun juga lupa akan perintah Allah karena sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia kufur dan kafir. Dan ia pun juga meninggal bersama dengan Fir'aun di Laut Merah. Yang keempat adalah Ubay bin Khalaf. Ini adalah juga tokoh jahat yang tidak perlu kita contoh, karena dia orang yang munafik luar biasa. Ia mau mengerjakan sholat dan beramal baik ketika ada manusia hanya ingin
sanjungan dari manusia, tidak ingin karena Allah. Dan ketika di rumah tidak pernah menjalankan sholat. Nah, itulah 4 tokoh yang tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu meskipun sudah diberikan anjuran oleh para rasul. Dan besok orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu itu, besok akan ditempatkan di tempat di mana Qarun, Fir'aun, Ubay bin Khalaf, dan Haman menjadi satu dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Lantas apa dasar seperti itu kita punyai? Karena disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, man khafadu alaihinna kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yukhafid alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Itulah teman-teman yang akan menemani orang-orang yang tidak pernah melaksanakan, menjalankan perintah Allah yang namanya sholat 5 waktu. Itulah yang mendasari apa yang kami sampaikan tentang teman orang yang tidak pernah mau sholat. Yang artinya barang siapa memelihara sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Sholat itu. Dan barang siapa tidak memeliharanya, tidak memelihara sholat, dia tidak memperoleh cahaya, tidak memperoleh bukti maupun keselamatan. Sedangkan pada hari kiamat ia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cerita pendek ini akan membangkitkan kita agar kita tidak menjadi orang yang teraniaya di dunia dan disiksa di akhirat karena lalai akan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan bisa mendorong kita semangat untuk melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan yang kami sampaikan, kami merasa ini adalah orang fakir yang masih kurang akan ilmu, tempatnya lupa dan salah, namun ada benarnya semata-mata Allah yang punya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.